Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan guru pamong serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda SPD, nomor induk mahasiswa 2023411722, PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2003, bidang studi biologi, Prodi Pendidikan Profesi Guru, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hari ini, Selasa 23 Januari 2024, saya akan mengadakan PBL siklus 2 di SMP Negeri 2 Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, kelas 9. Saya akan melakukan pembelajaran dengan materi bioteknologi dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan diskusi dan presentasi. Mohon masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam pembelajaran berikutnya. Saksikan video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapkah kalian memimpin negara ini? Siap, insyaallah. Alhamdulillah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini Bapak Samsul akan memberikan kalian suatu materi, insya Allah bermanfaat buat kalian. Semuanya sudah memakai atributnya sudah lengkap semuanya. Buku-buku, coba buku tulis, ayo buku tulis itu dikeluarkan semuanya. Kalau ada buku tulis dikeluarkan, pensil. Sudah selesai? Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Ya. Orang tua juga sehat? Ya. Alhamdulillah. Anak. Terus kemudian siapa ketua kelas ada nggak di sini? Bisa berdiri? Kelas? Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua anak-anak hadir? Alhamdulillah. Saya doakan yang hadir ini rezekinya banyak, bahagia ya. Singkong yang keras, kate ini sudah beda nggak rasanya? Siapa yang membuat seperti ini kok bisa menjadi singkong yang keras, kok bisa menjadi tape? Organisasi, yaitu jamur, ya. Nanti kita akan belajar. Namun dia melakukan fermentasi seperti ini ada gulanya nih, difermentasi sehingga menjadi seperti ini. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Ini kedelai. Diproses kemudian akan menjadi seperti ini. Betul? Ini jasanya siapa? Juga jamur juga seperti ini. Inilah namanya bioteknologi nanti. Nah, simpan. Namanya singkong tadi dari tape itu cabang apa yang mempelajari? Cabang ilmu apa yang mempelajarinya? Ilmu yang menggunakan bagian mikroorganisme atau seluruhnya untuk membuat produk jasa atau barang untuk kepentingan manusia. Itu ilmu apa yang ilmu yang kita akan pelajari. Bioteknologi itu penggunaan makhluk hidup atau sebagainya, tapi untuk kepentingan manusia.
Tujuan kegiatan kita hari ini, dengan ingat ini berhubungan sama postes. Postes, semua ulangan pelajaran, semua pelajaran kita harus mencapai tujuan ini. Kalau tujuan ini sudah tercapai, itu yang namanya pembelajaran sukses. Paham? Coba bacakan abada. Satu aja. Siapa? Tujuan kegiatan pembelajaran bioteknologi. Harus kalian pahami. Apa number one? Melalui tayangan video dan sumber bacaan atau literatur siswa menggunakan prinsip dasar bioteknologi dengan tepat. Prinsip pertama, nanti berarti ada tayangan video, ada literatur yang tak kasihkan untuk kalian untuk mencapai suatu tujuan nomor satu, betul nggak? Nomor dua, tujuan kita adalah apakah melalui tayangan video dan sumber bacaan atau literatur siswa dapat membedakan dengan baik bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Hanya dua yang kalian pelajari selama 1 jam 20 menit nanti, hanya dua ini. Paham? Yang pertama adalah prinsip. Yang pertama adalah bisa membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi modern? Apa itu bioteknologi konvensional? Nah, kemudian saya Pak Samsul akan tugasnya itu menayangkan sebuah video karena tujuannya kalian jalan-jalan ke kota Bandung tidak lengkap rasanya kalau tidak membeli oleh-oleh Bandung alias apa yang penting dari video jangan dilihat. Kasih jamur loh. Karena ini jamur yang tidak berbahaya, tapi difermentasi melalui teknik bioteknologi. Selain tape, masih banyak lagi produk-produk bioteknologi yang lain. Penasaran saja? Yuk saksikan video berikut ini. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa demi kepentingan manusia. Bioteknologi adalah ilmu terapan karena menggabungkan berbagai cabang-cabang ilmu. Coba, Pak Samsul nggak akan teruskan. Baca apa itu bioteknologi, Nana? Tadi prinsipnya harus kamu kuasai. Apa tak? Cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa demi kepentingan manusia. Intinya pemanfaatan makhluk hidup baik seluruhnya atau sebagian untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan manusia. Kan contohnya tape tadi itu, betul nggak? Nah, itu adalah bioteknologi. Ingat-ingat, itu bioteknologi. Catat bagian yang penting. Nanti saya ada surprise juga bagi kelompok-kelompok yang ada swas. Apa ya? Penggembira. Lanjut ya nak ya. Antara lain biokimia, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, dan lain-lain. Dalam bioteknologi video ini, dalam bioteknologi banyak ilmu yang ikut andil untuk perkembangan ini bioteknologi. Ada biokimia, biologi molekuler. Nanti kalau kamu ingin belajar tentang kultur jaringan, mikrobiologi, ada genetika, ada kimia, ilmu gabung untuk masuk ke dalam bioteknologi. Lanjut ya. Ada dua jenis bioteknologi, yaitu ada yang konvensional dan ada yang modern.
Bioteknologi konvensional disebut juga bioteknologi tradisional. Ciri bioteknologi konvensional antara lain sudah ditemukan sejak 60.000 tahun sebelum Masehi. Nantikan di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, tentunya kalian sudah lihat video tadi itu. Ya, dari permasalahan tadi itu, apakah ada pertanyaan untuk Pak Samsul? Samsul mempunyai panduan belajar untuk kalian, yaitu LKPD. Benar LKPD anak-anak? Tentunya Bapak Ibu semuanya kalau mengajar kalian membawa LKPD-nya ya, untuk panduan pembelajaran. Oke, bisa dibantu siapkan. Nah, ini LKPD bisa nanti tak kasih materi juga, ada materinya LKPD dibagi satu-satu semuanya. Kalau kurang abjurgen ya, kalau kurang abjurgen dibantu satu-satu semuanya LKPD-nya. Nah, ayo dikatakan semuanya LKPD-nya. Sudah? Satu-satu semuanya. Anak-anak, silakan dikerjakan sekitar 15 menit untuk mengisi LKPD, dan nanti setelah itu kalian bisa presentasikan apa yang kalian tulis di situ. Nanti ada moderator, ada yang jawab, ya dibagi-bagi gitu ya. Kalau ada kesulitan tentang LKPD, pengisian LKPD, mohon ditanyakan ya. Oke, waktu 15 menit insya Allah cukup ya. Kasih terus untuk kelompok yang berani, kelompok 1. Teknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain? Sebut kelompok. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Silakan berdiri. Contoh bioteknologi modern. Contoh bioteknologi modern. Siapa yang menjawab? Membuatkan insulin. Tahu kamu insulin? Insulin itu bagi penderita diabetes berat, itu glukagon namanya hormon itu ya, harus dikasih hormon itu. Terus bayi tabung, tahu bayi tabung? Tahu. Jadi bayi tabung itu bukan bayinya ditaruh di tabung, bukan. Jadi bayi tabung ini fertilisasi atau pembuahan itu terjadi di laboratorium. Diambil dari sel sperma laki-laki dan sel telur, itu digabungkan dalam suatu tabung reaksi, baru tahap morula itu ditaruh di rahim ibu. Biasanya ada gejala klinis yang tidak bisa menyebabkan terjadinya fertilasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dong, memang bisa. Thank you. Nah, Pak Samsul juga menilai tadi tentang diskusi presentasinya tadi. Diskusinya sangat jalan, alhamdulillah. Yang presentasi juga luar biasa, perlu diapresiasi juga untuk kelompoknya nanti. Insya Allah nanti kasih hadiah ya. Oke. Bersama-sama anak-anak kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kali ini, ya. Kalian yang membuat kesimpulan, saya yang mendiktekan. Siap dengan oke kelompok siapa yang membuat kesimpulan? Mungkin kelompok 2 ya. Nanti kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, gitu ya. 2, 3, 4. Oke.
Kelompok 2, kesimpulan. Apa pengertian bioteknologi yang keras? Yang keras? Apa sebenarnya? Kasih plus untuk nomor 2. Kita harus mengerti tentang pengertian bioteknologi. Sudah kalian sebutkan. Ada pembagian bioteknologi yaitu konvensional sama modern, sudah disebutkan juga. Contoh-contohnya sudah disebutkan. Kelebihan dan kekurangan sudah disebutkan. Karena itu pembelajaran kita. Jika semuanya itu sudah kalian pahami, berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Paham? Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau enggak, itu bukan hanya ucapan, tetapi bisa sambil punya alat namanya post test, yaitu tes terakhir. Isi dengan hati nurani kalian, nanti nilainya saya rekap di rumah. Siapa yang terbaik kesini lagi kasih hadiah ya. Oke, ini ada post test. Pak Samsul ada pertanyaan. Apakah kalian pembelajaran hari ini merasa enjoy, senang? Iya. Alhamdulillah. Pelajaran apa yang kalian pelajari hari ini tuh? Apa saja yang kalian pelajari itu? Tentang pengabdian. Apa lagi? Kalau kalian merasa enjoy, insya Allah Ustaz Samsul, Pak Samsul merasa senang ya. Memangnya pembelajaran seperti itu. Ini kasih proses ya. Untuk mengetahui, nanti kita rekap. Nah ini kalau nggak cepet ya. Hanya 4 soal saja. Lingkari nomor 2 yang benar dilingkari ya. Kerjasama sama kelompok Raupopo ya, namanya kerja kelompok ya. Bukan individu nggak apa. Lingkari. Kalau ada kesulitan tanya. 5 menit ya. Insya Allah waktu sudah menunjukkan akhir dari pembelajaran kita. Anak-anak silakan nanti insya Allah selesai silakan dikumpulkan semuanya menghadap ke Pak Samsul. Semuanya menghadap ke Pak Samsul. Ayo yang kepalanya ditundukkan menghadap ke Pak Samsul ya. Nanti setelah kamu ya. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang prinsip dasar teknologi ya. Terus kita juga sudah mempelajari tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pelajaran selanjutnya tetap akan bioteknologi saya sampaikan, tapi penerapan bioteknologi. Nah, kita akan praktek di situ penerapan bioteknologi. Tapi yang kita ambil yang mudah-mudah saja, yaitu penerapan bioteknologi konvensional. Sebagaimana yang produk saya bawa, yaitu kita akan membuat HP
bersama kita membuat tim SMP di kelas ini, di sekolah yang tercinta ini, SMP 2, SMP Negeri 2 Porong Sidoarjo. Sangat luar biasa, saya sangat senang untuk kelas ini. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa penutup, kemudian kita salam. Apakah perlu doa penutup? Biasanya ketua kelas Brenda untuk memimpin kita dari tadi hingga sekarang, biar kita salam John begitu ya. Dikasih nama. Silakan. Alhamdulillah, sebagaimana adab Islam kita tambahi, Pak Samsul tambahi, supaya tidak ada dosa. Diri kita biasanya ada salah, ucapan yang tidak sengaja atau sentuhan yang tidak sengaja, ya. Kita doa kafaratul majlis bersama-sama agar dosanya dihapus, kita kasih pahala oleh Allah SWT. Semuanya masukkan bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ala khairin wa afiyah wa anta kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bi khairin wa afiyah aidan. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Kalau kamu? Sehat. Kalau Sehat. Kamu? Sehat. Alhamdulillah. Orang tua juga sehat? Sehat. Oke. Anak-anak, sebelum Ustadz berikan ujangan nasihat, ya, perkenalkan diri dulu. Coba dari sampean. Nama saya Zaki dari kelas 4A. Nama saya Ridwan dari kelas 4A. Nama saya Aman dari kelas 4A. Nama saya Sabir dari kelas 4A. Terima kasih telah memperkenalkan diri. Apakah kalian paham maksud Ustadz Samsul minta untuk kesini? Tidak. Oke, saya beritahu ya. Ya. Anak-anak Mas Jaki, Mas Ridwan, Mas Afan, Mas Safir, saya panggil ke sini itu dalam rangka bahwa mohon maaf ya, sekali lagi nilai kalian dalam pembelajaran banyak pelajaran IPA, seni rupa, bahasa Jawa masih kurang, masih di bawah KKTB atau KKM, di bawah 75 nilai asli. Oleh sebab itu Ustadz Samsul kepingin menggali apa penyebabnya, gitu ya. Kira-kira Mas Jaki nilainya kurang baik itu disebabkan apa, Mas Jaki? Kurang belajar dan kurang pendampingan. Kurang anak-anak untuk mengajari tingkat fokus, cepat mempelajari materi. Hari ini Ustadz Samsul akan memberikan trik-triknya, ya. Bagaimana sih cara belajar dengan cepat, namun pelajaran itu bisa kita ingat. Nah, cara-caranya nanti kita praktek ya. Nanti kita praktek. Setelah kalian cerita masalahnya, kekurangannya, kenapa kok kurang belajar, Mas? Kira-kira di rumah nggak dimarahi sama ayah bunda? Dimarahi juga. Tapi Mas Jaki kenapa? Kok nggak belajar? Nonton TV atau HP? Main HP. Main HP, terus apa lagi?
Nonton TV. Oh gitu. Ini Ustaz Samsul kasih materi dikit. Nah ini Samsul kasih materi dikit. Cepat itu bagaimana sih? Satu, kita praktek tentang apa? Tentang materi tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Satu, tujuannya siswa mampu menjelaskan tanggung jawab kepada dirinya sendiri dengan baik. Tanggung jawab, ya, harus kalian tanggung jawab. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tanggung jawab kepada sekolah, ya, tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab kepada sekolah. Ingat-ingat itu, ya. Nah, kita praktek saja. Itu ada rangkuman, ya. Ada rangkuman, Ustaz berikan rangkuman. Coba baca rangkuman secara sekilas. Silakan. Dibaca dalam hati dulu. Kewajiban yang harus dilaksanakan. Tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu tanggung jawab. Kewajiban. Bentuk-bentuk tanggung jawab yang pada hari ini kita pelajari. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Dua, tanggung jawab terhadap sekolah. Contoh nomor 1, apa itu? Tanggung jawab pada diri sendiri. Satu, datang tepat waktu ke sekolah. Oke, datang tepat waktu ke sekolah. Tepat waktu, enggak terlambat. Setelah membaca dan mendengarkan materi tentang tanggung jawab tadi itu, apakah kalian sudah paham? Kamu sudah paham? Kamu sudah paham? Ayo, Mas siapa namanya nih? Mas Afan sudah paham? Halo Mas Safir. Oke, kalau sudah, lihat lampiran latihan singkat kita. Nah, itu ada latihan untuk menguji apakah kamu benar-benar sudah paham atau belum. Ya, oke. Pegang pensilnya semuanya. Nah, sebelum kamu isi, saya beritahu cara mengerjakannya. Nanti dicentang atau dicek checklist. Itu ada contoh tanggung jawab. Setelah ini kita bahas langsung ya. Kalau kalian sudah benar 100%, berarti kamu sudah mengerti tanggung jawab. Nah, nanti kesimpulannya saya berikan kepada kalian ya. Oke, jawab ya. Kompak aja. Datang tepat waktu ke sekolah. Tanggung jawab siswa kepada diri sendiri. Sama semuanya betul. Oke. Yang kedua, mengerjakan tugas di rumah. Tanggung jawab siswa kepada diri sendiri. Anak, seperti itu cara belajar. Yaitu yang pertama adalah dirangkum, ditulis pakai tangan rangkumannya, ya. Ditulis pakai tangan. Kenapa? Ingat-ingat, kalau kamu membaca, menulis, nanti kamu jadi pinter. Ya Mas ya? Mas Hafir? Ya Mas ya? Kamu ya? Ya. Kamu ya Nak ya? Ya. Nanti dibaca, coba dirangkum ya. Yang kedua, cara belajar itu ini terbukti seperti ini. Enak kan? Nyantai. Yang ini cukup. Semoga ujian sumatif bersama besok kalian sukses. Nanti diterapkan di rumah ya. Ya. Belajarnya ya. Ya. Siap. Dari saya cukup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi